Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, total sampah nasional sebesar 68,5 juta ton, di mana 11,6 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik pada tahun 2022. Tim Nasional Pengendalian Sampah Laut mengestimasi sekitar 615.000 ton sampah terbuang ke lautan Indonesia hingga laut dunia. Indonesia kini menjadi negara kedua terbesar di dunia dalam hal penyumbang sampah plastik di laut. Melihat kondisi iklim pada masa kini yang semakin buruk kian hari menjadi sebuah fenomena yang tidak dapat diabaikan. Masyarakat sudah mengenali dampak-dampak kondisi iklim, namun penyebab pada kondisi iklim yang buruk kini disia-siakan. Dapat diketahui salah satu penyebab yang sangat populer yaitu plastik. Plastik merupakan salah satu senyawa kimia yang sulit terurai dan membutuhkan puluhan hingga ratusan tahun agar plastik dapat terurai. Selama jangka waktu tersebut, plastik yang telah menjadi limbah-limbah akan terpecah-pecah menjadi mikroplastik dan tidak tertangani menjadi ancaman yang membahayakan makhluk hidup dan lingkungan. Studi menunjukkan Indonesia berada di peringkat kedua kontributor sampah plastik ke laut dengan menghasilkan 1,3 juta ton per tahun pada tahun 2015. Penggunaan plastik sekali pakai sangat problematik, khususnya kantong plastik sekali pakai. Masih sering dan banyak digunakan oleh masyarakat, dengan alasan lebih murah dan mudah didapat. Hal ini pula yang menyebabkan kantong plastik sekali pakai menjadi salah satu penyumbang terbanyak untuk sampah yang ada di Indonesia. Sekitar 10,95 juta lembar sampah kantong plastik setiap tahunnya hanya berasal dari 100 toko anggota Aprindo atau Asosiasi Pedagang Retail Indonesia. Sangat banyak, bukan? Pada tahun 2019, sekitar 9,52 juta ton sampah plastik telah dihasilkan. Salah satu penanganan sampah plastik sekali pakai adalah melalui penerapan peraturan pemerintah daerah untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai. Saat ini sudah ada 34 kota, provinsi, atau kabupaten yang menerapkan peraturan ini. Di antaranya yakni DKI Jakarta, Kota Semarang, Kota Balikpapan, Kota Bekasi, Kota Bogor, Provinsi Bali, dan Kota Banjarmasin. Upaya menghindari plastik sekali pakai ini adalah langkah konkret pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Sesuai UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang dilakukan dengan cara melarang, membatasi produksinya, distribusinya, penjualannya, atau pemakaiannya. Beberapa solusi mengurangi sampah plastik yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, membawa kantong plastik belanja sendiri, membawa botol minum atau tumbler, tidak menggunakan sedotan plastik, hindari membeli makanan dan minuman kemasan plastik, dan yang terakhir dengan daur ulang sampah plastik secara bijak. Sampah plastik di Sungai Ciliwung telah menjadi masalah yang sangat serius. Sampah plastik yang menumpuk di sungai dapat menyebabkan pencemaran air, tanah, serta dapat meningkatkan risiko banjir dan ancaman bagi kesehatan kita. Tingginya jumlah sampah plastik yang salah urus di Indonesia membuat Indonesia menjadi negara penyumbang sampah plastik terbesar urutan kedua setelah Cina. Data dapat menunjukkan bahwa terdapat 82% sungai di Indonesia dalam keadaan yang memprihatinkan. Kajian terbaru menunjukkan bahwa plastik berukuran mikro itu ditemukan di muara Sungai Ciliwung dan pesisir Jakarta Utara, serta kandungan mikroplastik ini juga ditemukan pada ikan kepala timah yang banyak ditemukan di perairan ini. Tim ekspedisi sungai juga menemukan banyak sampah plastik termasuk kemasan sachet di bantaran Sungai Ciliwung. Selain itu, tumpukan sampah plastik seperti botol dan styrofoam juga ditemukan di sungai-sungai lain seperti Sungai Dadap, Sungai Angke, Pluit, Kali Hitam, dan Koja. Nah, kondisi Sungai Ciliwung yang memprihatinkan telah mempertanyakan peran pemerintah dalam menangani masalah ini. Pemerintah perlu memiliki komitmen yang kuat dalam menangani masalah sampah plastik di Sungai Ciliwung. Diperlukan
upaya peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti peningkatan sistem pengumpulan dan daur ulang sampah. Dan selain itu, pemerintah juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan memberlakukan sanksi pidana dan denda bagi pelanggarnya. Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam menangani masalah sampah plastik di Sungai Ciliwung dengan terlibat dalam kegiatan pembersihan sungai dan partisipasi dalam program pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Nah, terdapat solusi lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan teknologi jaring sampah yang dapat menangkap sampah plastik di sungai sebelum mencapai laut. Wah, sangat memprihatinkan sekali ya Saudara Leviosa. Namun tidak hanya Sungai Ciliwung saja pemirsa yang mendapatkan nasib malang karena permasalahan sampah. Di sini kita juga punya pantai yang menumpuk berbagai jenis sampah selama berpuluh-puluh tahun, yaitu Pantai Sukaraja. Pantai Sukaraja yang terletak di Bandar Lampung tercatat berhasil menghasilkan 300 ton sampah sekali dibersihkan selama 2 hari lamanya oleh masyarakat sekitar Pantai Sukaraja ini. Sebelumnya, Imron selaku Ketua Lingkungan RT menyampaikan bahwa di lokasi tersebut memiliki pengolahan sampah pada 2010, tetapi saat ini sudah tidak berfungsi lagi. Dan kami selalu rutin bersih-bersih, tapi sampah selalu menumpuk di sini, tegasnya. Lalu, atas dasar ingin mengajak dan membantu masyarakat kota Bandar Lampung, diketahui sebuah kelompok penggerak yang berfokus kepada permasalahan sampah yang terdiri dari 5 anggota berasal dari Bandung dan terkenal karena aksi mereka di platform aplikasi TikTok, yaitu Pandawara Group, akhirnya bergerak untuk turun ke lapangan. Kelompok anak muda penggiat lingkungan ini telah mengajak kurang lebih 3.700 orang untuk mengumpulkan 300 ton sampah selama 2 hari. Selain itu, mereka memiliki rencana menjadikan Pantai Sukaraja menjadi pantai wisata. Uniknya, Pandawara mengatakan hal seperti ini kepada masyarakat Bandar Lampung. Lampung, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, pantai terburuk dan terkotor nomor 2 di Indonesia ada di daerah kalian. Sekian berita kali ini, saya Dusta Arianti, pamit undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa. Di sisi lain, para nelayan di Pantai Sukaraja menunjukkan sikap mengejutkan. Mereka dikabarkan tidak setuju dengan pembersihan secara menyeluruh. Mereka ingin sebagian sampah tetap ada di pinggir pantai sebagai tempat kapal-kapal mereka bersandar. Hal itu diketahui dari unggahan di akun TikTok @cecasahin1 yang menunjukkan kondisi 1 hari setelah pembersihan Pantai Sukaraja pada tanggal Selasa 11 Juli 2023. Menanggapi hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno mengatakan rencana tersebut masih harus dikoordinasikan dengan dinas pemerintahan setempat. Kita akan koordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan, Dinas Perikanan, dan Dinas Pariwisata setempat, ucap Bapak Sandiaga Uno. Maka, dapat kami simpulkan bahwa sampah plastik merupakan masalah serius dan menjadi epidemik global karena plastik. Merupakan bahan kimia yang sangat sulit diuraikan, sehingga memiliki banyak sekali dampak negatif apabila tidak ditangani dengan baik. Alhasil, sampah plastik sudah menjadi salah satu penyebab solusi terbesar di berbagai daerah di Indonesia. Sebagaimana masalah tersebut sudah termasuk sebuah fenomena yang fatal bagi lingkungan dan juga masyarakat. Oleh dari itu, terdapat banyak penerapan kebijakan untuk meminimalisir masalah tersebut, mulai dari undang-undang dan juga kerjasama dalam lingkungan masyarakat.